Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Safira dari kelas 11 IPA 2, nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Diponegoro. Dan saya akan membahas tentang beberapa hal. 1. Pengertian Perang Diponegoro. 2. Latar belakang Perang Diponegoro. 3. Penyebab terjadinya Perang Diponegoro. 4. Jalannya Perang Diponegoro. Dan yang kelima adalah akhir dari Perang Diponegoro. 1. Pengertian Perang Diponegoro. Perang Diponegoro, yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa, adalah salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama menjajah di Nusantara dan berlangsung selama 5 tahun, dari 1825 sampai 1830. Di bawah pimpinan Hendrik Marcus de Kock dari Belanda dan Pangeran Diponegoro dari Indonesia. 2. Latar belakang terjadinya Perang Diponegoro. 1. Pemerintah Belanda yang berada dalam kesulitan ekonomi memberlakukan berbagai pajak di wilayah jajahannya dan melakukan monopoli usaha perdagangan untuk memaksimalkan keuntungannya. 2. Untuk semakin memperkuat kekuasaan dan perekonomiannya, Belanda mulai berusaha menguasai kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Salah satu di antaranya adalah Kerajaan Yogyakarta. 3. Pemerintah Belanda memerintahkan pembangunan jalan dari Yogyakarta ke Magelang melewati Tegalrejo. Rupanya, di salah satu sektor, Belanda tepat melintasi makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Hal inilah yang membuat Pangeran Diponegoro tersinggung dan memutuskan untuk mengangkat senjata melawan Belanda. 3. Penyebab terjadinya Perang Diponegoro. Terdapat 2 sebab terjadinya Perang Diponegoro. 1. Sebab umum terjadinya Perang Diponegoro. 1. Wilayah Kesultanan Mataram semakin sempit dan para raja sebagai penguasa pribumi mulai kehilangan kedaulatan. 2. Belanda ikut campur tangan dalam urusan intern kesultanan, misalnya soal pergantian raja dan pengangkatan patih. 3. Timbulnya kekecewaan di kalangan para ulama karena masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan Islam. 2. Sebab khusus terjadinya Perang Diponegoro. Sebab khusus Perang Diponegoro adalah pembuatan jalan yang melalui tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. 4. Jalannya Perang Diponegoro. Pada Mei 1825, pemerintah Belanda yang awalnya memerintahkan pembangunan jalan dari Yogyakarta ke Magelang lewat Muntilan mengubah rencananya dan membelokkan jalan itu melewati Tegalrejo. Rupanya di salah satu sektor, Belanda tepat melintasi makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Hal inilah yang membuat Pangeran Diponegoro tersinggung dan memutuskan untuk mengangkat senjata melawan Belanda. Pada 20 Juli 1825, Belanda mengepung kediaman Pangeran Diponegoro, tetapi tidak berhasil menangkapnya. Pangeran Diponegoro menyelamatkan diri ke Goa Selarong. Pada Oktober 1826, Diponegoro sempat mengalami kekalahan besar. Meskipun demikian, pada akhir tahun 1826, pasukan-pasukan pemerintah Belanda nampak tidak dapat maju lagi. Pangeran Diponegoro mendapat banyak dukungan dari beberapa bangsawan Yogyakarta. 1. Sentot Prawirodirjo adalah seorang panglima muda yang tangguh di medan perang. 2. Kyai Mojo adalah seorang pemimpin spiritual dalam pemberontakan tersebut. Pada tahun 1827, Belanda menggunakan strategi benteng stelsel atau sistem benteng. Dengan siasat ini, tentara Belanda mendirikan benteng di setiap daerah-daerah yang dikuasainya, dan di antara benteng-benteng itu dibuat jalan raya. Akibatnya, pasukan Diponegoro mengalami kesulitan karena hubungan antara pasukan dan rakyat menjadi sulit. Kemudian, rakyat dihasut dan diadu domba dengan politik divide et impera. Pada bulan April 1829, Kyai Mojo berhasil ditangkap, dan pada bulan September 1829, Paman Diponegoro, Pangeran Mangubumi, dan panglima utamanya Sentot, keduanya menyerah. Pada Maret 1830,
Jenderal de Kock berhasil menangkap pasukan Diponegoro, dan Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Maka, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Makassar hingga beliau wafat pada 8 Januari 1955 di Benteng Rotterdam. 5. Akhir dari Perang Diponegoro. Pemberontakan akhirnya berakhir di pihak Belanda. Perang ini telah menelan 8.000 serdadu Belanda dan di pihak pribumi sekitar 200 jiwa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.